perkenalkan, nama saya Sebina Julika Pranginangin dari kelas 10 Darwin. Di sini saya ingin mengenalkan suatu budaya atas proyek promosi kebudayaan aktivitas 2 tugas PKN. Di sini saya ingin mengenalkan suatu upacara adat dari agama Parmalin di Indonesia, yaitu upacara Sipaha 5. Jadi eksistensi agama Parmalin dimulai sejak dinasti Sisingamangaraja yang memerintahkan muridnya untuk mendirikan sebuah tempat pemujian Nabolon yang bernama Balai Pasogit, agar orang-orang yang setia dengan keyakinannya bisa terus melakukan pemujian terhadap Debata, mulai dari Nabolon. Jadi setelah Belanda tidak menjajah Indonesia lagi, Balai Pasogit Sisingamangaraja dibakar. Diutuslah anak dari Sisingamangaraja, yaitu Raja Mulyanai Pospos, untuk membuat Balai Pasogit di Huta Tinggi Lagoboti. Upacara Sipaha 5 sudah ada sejak ratusan tahun silam. Makna dari upacara Sipaha 5 ini yaitu upacara syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan selama setahun. Tapi sebelum upacara kita juga harus membersihkan diri, atau dalam bahasa Bataknya marpanggir. Itu sebuah kehormatan bagi orang-orang di sana. Yang kedua itu menjaga kebersihan. Jadi mereka itu memang harus membersihkan diri setelah 1 tahun. Dan yang kedua itu untuk mengingatkan tradisi leluhur kita kepada generasi baru. Jadi di upacara ini terdapat 3 hari lamanya. Di hari pertama itu parsadatan. Artinya secara seluruh jiwa kita meminta kepada semua yang dipercaya, izinkan kami ikut. Jadi semua yang dipercaya itu baik Tuhan dan leluhurnya. Pada hari yang kedua, di situ ada 2 kegiatan dari masyarakat, yaitu 1 menyiapkan kurban, dan yang kedua itu menyiapkan altar atau namanya langgatan. Dalam bahasa Bataknya langgatan. Menyiapkan kurban ini dikhususkan untuk setiap keluarga untuk memiliki 1 kurban untuk diberikan, baik itu ayam ataupun kambing. Jadi di kurban itu juga ada 1 kerbau yang disiapkan untuk sebagai penyerahan diri, atau nama Bataknya itu Horbo Sitoko Tanduk Sipati Sitoran. Jadi dalam ritual Sipaha 5 ini masyarakat akan menyeret 1 kerbau ke tengah-tengah altar sebagai korban persembahan. Lalu di altar ada 3 bagian yang dipersiapkan, yaitu 1 untuk membuat mare-mare. Mare-mare itu berasal dari daun enau yang masih muda. Terus yang kedua itu borotan, dan yang ketiga itu tempat persembahannya tadi setiap keluarga untuk diserahkan di dalam sana. Jadi di situ mereka akan menunjuk 1 kerbau. Kerbaunya ini sebagai penyerahan diri kepada Tuhan, bahwa itu kudusan dan kesucian. Upacara Sipaha 5 ini dihadiri oleh segala umur, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Itu disertai dengan musik ogung, sabagunan umat Parmalin untuk menari sahadotan. Hari keduanya ini, setiap keluarga itu harus menyerahkan kambing atau ayam yang telah dimasak, serta jeruk purut yang diletakkan dalam sawan. Dan persembahannya ini telah didoakan dulu di dalam badai persaktian. Lalu setelah itu, dalam hari kedua ini, ketika semua sudah dipersiapkan, upacara pada hari kedua akan dilaksanakan. Itu dimulai dari setiap kurban-kurban yang ada di balai persaktian itu akan dibawa oleh beberapa pemimpin-pemimpin kecilnya itu untuk diletakkan di dalam altar. Setelah diletakkan dalam altar, maka ditariklah 1 kambing ke tengah-tengah korban persembahan, di tengah-tengah altar persembahan,
itu sebagai menunjukkan penyerahan diri kepada Tuhan. Kita ini berserah, kita ini meminta berkat gitu karena kita menyerahkan diri. Jadi korbannya ini itu mengartikan itu kesakralan, kekudusan gitu, penyerahan diri. Mereka itu, semua orang itu selama upacara ini berlangsung selama 3 hari ini, tidak ada yang boleh memakai alas kaki di dekat tempat komplek peribadatan, karena mereka menganggap itu sakral dan kudus. Itu tradisi untuk menghormati seluruh leluhur. Bagi penduduk itu, ya upacara itu adalah sakral dan penuh kebersamaan. Bagi penduduk juga, budaya itu bukan panduan spiritual, melainkan sudah jadi kehidupan mereka masing-masing, sudah jadi identitas mereka, bahwa upacara ini harus dilaksanakan. Itu sudah diaplikasikan di tengah keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi dalam penarikannya ini, setelah ditarik dan diikat di tengah altar, maka akan satu pemimpin yang akan mengucap doa, dan mereka itu akan berbahasa gitu dengan tarian-tarian. Dia akan mulai berbahasa gitu, menunjukkan bahwa dia ini menyerahkan diri. Jadi setelah kambingnya ini ditarik, maka akan ada satu pemimpin yang mengucap doa-doa. Itu sebagai penyimbol penyerahan diri, hidup dan roh. Hari kedua atau Ari Singkora merupakan puncak dari ritual, disimpulkan pada hari ketiga yang disebut dalam bahasa Bataknya Panantion. Itu adalah upacara doa dengan diiringi gondang. Jadi setelah upacara doa diiringi gondang selesai, maka semua rakyat Parmalim akan menari, akan menortor untuk menunjukkan rasa gembira, bersyukur, atau nama lainnya itu tari persembahan. Itu gendang itu harus dipasang karena itu sebagai jembatan komunikasi. Mereka itu menganggap menortor itu untuk bersatu gitu. Jadi dalam upacara Sipahalima, upacara hari pertama itu artinya dia itu meminta untuk bisa ikut serta dengan sang para leluhur dan Tuhannya. Di hari kedua, mereka itu memberikan korban sebagai bentuk mereka ini penyerahan diri mereka. Mereka itu menganggap yang mereka sembahkan itu suci dan sakral. Kemudian dalam hari ketiga, maka disitulah para penduduk Parmalim ini akan bertemu dengan sang leluhur dan Tuhannya. Di hari itulah mereka menotor, artinya mereka berkomunikasi dengan Tuhannya. Artinya dalam 3 hari ini mereka itu untuk menunjukkan dirinya bahwa mereka itu bersyukur atas semua berkat yang diberikan terhadap mereka. Mungkin sejauh ini saja yang ingin saya ceritakan. Sekian, terima kasih. Shalom.